Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, sahabat Nusantara. Pada malam hari ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Masjid Cirebon berada di sebuah kantor pemerintahan. Saya berada di kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Ini saya lulus nih. Disingkat menjadi Dekis. Telah hadir bersama saya Bapak Ma'ruf Nuryasa. Beliau adalah Kepala Dinas yang baru saja pada tanggal 9 September kemarin sebelum Ramadan telah meresmikan sebuah ruang publik. Jadi ruang kreativitas untuk masyarakat Nusantara, bukan saja masyarakat Cirebon. Jadi sahabat-sahabat yang memiliki kreativitas, nanti ada ruang yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Dan saat peresmian itu sungguh ada sesuatu yang menarik yang nanti kita minta penjelasan Pak Ma'ruf, bahwa pada tanggal 9 April hari Jumat di sekitar kreatif ini ditanami pohon dari berbagai lintas agama. Ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, ditanam pohon di kantor Dekis ini, lalu disiram pakai air yang bersumber dari 7 sumur, kalau tidak salah ya, 7 sumur. Nah, saya minta penjelasan Pak Ma'ruf sebentar. Apa yang melatar belakangi sehingga ada ruang kreativitas di halaman belakang Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ini? Silakan. Iya, yang pertama area ini kita sebut area co-working space. Apa Pak? Co-working space. Wah ya, pokoknya iya. Space lah saya. Yang gitu-gitulah. Iya. Jadi area bisa untuk tempat bekerja bersama-sama, siapapun. Siapapun ya. Ya, kolaborasi, partisipasi itu bisa di sini ya. Kenapa? Karena memang di Cirebon, di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon itu belum ada. Makanya kita menginisiasi ya, kita punya satu tempat yang bisa digunakan untuk apakah itu untuk literasi, apakah untuk diskusi silaturahmi, apakah juga nanti buat apresiasi ya, kreasi baik itu seni maupun teknologi. Jadi di sini ya. Tempatnya outdoor, terbuka. Makanya saya pakai jaket nih, dingin nih. Ya. Jadi kami sengaja menyiapkan itu supaya kita memiliki tempat seperti itu. Ya. Nah, kemarin itu kan ada penanaman pohon nih, Pak. Kita bisa jalan-jalan, Pak. Bapak bisa menjelaskan pohon-pohon apa saja yang tanam oleh mereka. Silakan. Nah, ini ruang bisa diambil nih kameramennya nih. Cukup luas tempatnya ya. Dari sini dulu, Pak. Dari sini, ini pohon apa ini, Pak? Ini pohon cemara. Memang kemarin di tanggal 9 April supaya ini diberkahi, diridhoi dan diberkahi. Oh iya, ini harus ya. Kita mengundang perwakilan tokoh lintas agama untuk bersama-sama menanam pohon. Ya. Ini pohon cemara dari umat Kristen kemarin menanam melambangkan keabadian. Oke, Pak Ma'ruf pakai yang ini nih mikrofonnya. Melambangkan keabadian. Betul, iya. Di alhamdulillah kita bisa bersama-sama menanam. Terus yang sebelah kiri, mana Pak? Iya, ini sebelah kiri ada pohon. Oh ini. Sawo kecik. Oh ini sawo kecik. Iya, alhamdulillah kemarin hadir juga dari Keraton Kanoman. Oh, Keraton Kanoman. Iya. Pohon sawo kecik melambangkan kebajikan. Ya, ini rupanya pohon yang ditanam semua punya filosofi. Iya, makanya saya nanya nih Pak. Iya, itu kebajikan. yang kita, biar pemerintahnya memiliki kebajikan. Iya. Pak. Mana lagi Pak? Iya. Wah, ini ditanam oleh dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ya. Ini Agung Sang Cipta Rasa. Pohon jeruk. Ini kemarin kita tanya juga, apa nih filosofi dari pohon jeruk ini? Ini melambangkan kerukunan. Oh, jeruk tuh kerukunan. Ya. Waduh, ini memang
luar biasa nih. Jadi Dekis nanti bisa logonya ganti jeruk. Oh iya, boleh, kita boleh siapapun. Ya, ini apa lah? Ini ada nangka dan ini yang paling ini ya. Oke, Iya. ini yang paling unik ya Pak? Iya, ini agak ini juga kami sangat senang sekali. Ini pohon bodi. Pohon, oh ya ini Iya, pohon bodi. ini Saya pohon pernah bodi nih. bikin liputan ya tentang Ya, pohon bodi. didatangkan khusus kemarin dari Wihara ya? Vihara, dari area Borobudur. Oh dari, Iya. ini kalau tidak salah dari India dulu. Betul. Di stek di Bogor, di Borobudur. Lalu dibawa ke Vihara. Lalu dibawa ke sini. Dan sekarang ditanam di Dekis. Ditanam di sini. Ini tempat, biasanya kalau rindang tempat bertapa ini Pak. Iya. Kemarin kita tanya juga, apa nih? Ini melambangkan kehidupan. Kehidupan. Iya. Oke. Banyak keunikan dari pohon. Oke, ini memang kelihatan mulai kering ya Pak, tapi nanti Mulai kering. tunas-tunasnya sudah mulai Sudah mulai ujungnya sudah mulai, Ya, mulai tumbuh. kelihatan ya. ada lagi, Maruf. Iya. Ini, yang ini. Yang ini Iya, ini ada pohon apa nih? Kemuning ya. kemuning dari Hindu ya kemarin perwakilan. Hindu ya? Ya. Iya, ini melambangkan kesucian. kesucian. Iya, dan satu lagi ini Satu lagi. paling ujung nih. Paling ujung. Iya, Wah, ini pohon ketapang ini kencana. ketapang kencana. Iya, kemarin ditanam oleh Konghucu. Konghucu. Ya, perwakilan dari Konghucu. Kita tanya juga apa nih? Oh, ini rupanya punya filosofi keteduhan, meneduhkan. Meneduhkan ya. Ya. Jadi alhamdulillah kita Oke. sekaligus launching tempat ini karena tempat ini kita harapkan nanti bisa juga dimanfaatkan oleh komunitas. Nah ini Pak, kenapa pohon ini disiram pakai awal itu pakai air 7 sumber mata air Pak di Cirebon? Iya, Cirebon ini kan penuh dengan tradisi ya. Kita kental dengan budaya dan tradisi. Sejarahnya juga ya Pak. Sejarahnya juga cukup ini, makanya kita juga tetap memperhatikan nilai-nilai tradisi yang ada di Kota Cirebon. Oke, ini dari tadi saya perhatikan banyak sekali nih Pak, gentong-gentong nih, aja. Pedaringan apa gentong ya Pak? Ini Pak. Ah iya, kalau apa ini ya? Kalau pedaringan tempat beras ya. Beras. Oh, barangkali ini filosofinya jadi tempat beras juga kayak Iya. bukan? Jadi kami sengaja ini menampilkan konsep tempat coworking space ini juga kearifan lokalnya kita tampilkan. Oke. Ya, baik itu ada bata expose, terus beberapa nuansa warna juga khas Cirebon, termasuk di dalamnya ini hasil-hasil gerabah Cirebon. Oke, hasil ini ya, Coba seperti ini ya. tampilkan. Ini Ya. ini gerabah salah satu perupa di Cirebon ya Pak ya. Betul. Ini ada buat lampu. Ini cukup baik. Ini ada balong-balong juga di sini. Jadi sahabat Nusantara belum berkunjung ke Cirebon, wah ini Cirebon ini sungguh dengan eksotis ya, kotanya eksotis. Bahkan sekarang ini kemungkinan menjadi salah satu destinasi wisata ya. Ya. Saya lihat ini banyak sekali di sini anak-anak muda yang kumpul. Kita ke sana Pak. Boleh, silakan. Ayo, kita ke ayo. sana. Waduh, ini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waduh, sehat. Wah, ini keren-keren ini. Puasa. Waduh, sini Pak Maruf, kita ini. Sahabat Nusantara, ternyata di sini juga ada beberapa musisi Cirebon yang kelihatannya nggak tahu nih sedang berlatih atau sedang perform. Mas vokalisnya mana nih? Pak Maruf, ini memang ruangan ini dibikin khusus untuk teman-teman musik saja atau gimana Pak Oh Maruf? iya, area coworking space ini bisa dimanfaatkan oleh komunitas. Selain komunitas juga boleh untuk seni dan budaya ya. Ya. Karena silakan ini jadi panggung apresiasi juga Oke. ya dari seni budaya maupun teknologi. Kita juga nanti beberapa komunitas yang terkait dengan relawan TIK memanfaatkan tempat ini. Oke, saya perhatikan di sebelah sana ini ada salah satu anggota Dewan Kota Cirebon paling muda kayaknya nih, paling muda. Nanti kita ke sana dulu. Sebelum ke sana, ini juga ada lagi seniman teknologi. Nah, belum tahu kan seniman teknologi seperti apa. Saya mau berbincang-bincang dulu sama teman-teman muda sebentar. Ini apa Mas? Grup apa ini? Grup musik ya?
Cek. Ya, kita ini semua dari teman-teman musik yang lagi kumpul di sini. Kebetulan kita dalam satu nama grup bandnya The Compre. Apa mas? The Compre. The Compre. Apa itu artinya tuh? Panjang sebenarnya ceritanya. Panjang ya. Tapi sebelum cerita Oke, siap. nyanyi aja dulu lah. Boleh. Nyanyi dulu, nanti itu di belakang kita ini banyak sekali gerabah-gerabah yang keren ya. Ini buatan sampean nih, jangan gerabahnya. Baik, sahabat Nusantara, kita lagu apa yang mau dipersembahkan? Lagu yang pertama Takkan Bisa. Takkan bisa. Takkan Bisa. Lagu sendiri. Lagu sendiri Oke, alhamdulillah. sahabat Nusantara, saya sama Pak Kadis mau ngopi, ada Pak Dewan juga, ada seniman, beberapa musisi juga hadir. Saya ngopi sambil menikmati persembahan dari The Compre. The Compre. Saya kalau bahasa Inggris agak orek, jadi kurang enak. Ada dadar dikit. Ya, selamat menyaksikan. Pemaruf, silakan sini. Malamku
beri applause nih. Wah, keren nih Mas ya. Applause. Keren. Sahabat-saudara, barusan ini ada penampilan dari salah satu grup di Cirebon. Namanya lagi-lagi saya pusing sama The Compre, sorry. Teman-teman The Compre, vokalisnya bisa ke mikrofon. Pegang mikrofon. Nanti memperkenalkan. Sebelum saya memperkenalkan teman-teman dari The Compre, wah lolos nih. Ini hadir di saya juga ada beberapa musisi Cirebon. Ini Mas Brok. Nah, Mas Brok ini salah satu pemain bass ya. Pakai mikrofonnya Mas Brok. Mas Brok juga punya grup ya? Iya. Apa itu nama grupnya? Kalau aku nama grupnya Infinity. Nah, nanti sedikit ini nampak komplit nih. Di sebelahnya juga ada Mas Gali ya. Betul. Mas Gali ini dari 9 band. 9 band. Kemarin saya lihat 9 band di salah satu televisi cukup swasta lah, cukup swasta. saya jadi ada 9 band. Tapi yang lebih sangat saya menarik lagi di sebelah saya ini ada Pak Dewan nih. Namanya Dewa. Nah, pakai mikrofonnya Pak Dewa. Ini anggota dewan yang relatif paling muda kayaknya ya. Paling muda ya, Mas? Betul. Mas Dewa nama lengkap sama Mas? Nama lengkap saya Tunggal Dewa, itu akrab dipanggil Dewa. Tunggal Dewa. Nanto. Dewa. Dari partai apa Mas? Dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Wih, gambarnya Ka'bah. Kan gambarnya Ka'bah. Beri plus nih Mas Dewa kan. Ini setelah sholat tarawih kayaknya langsung bergegas temannya perform di sini. Atau jangan-jangan jadi manajernya. Menikmati saja. Menikmati saja. Menikmati. Nah, yang paling lebih keren lagi di sebelah kiri Pak Dewa ini ada seniman berbasis teknologi nih, Mas. Iya. Mas Boyo ya? Boyo. Mas Boyo. Nama lengkap sama Mas Boyo? Harboyo Tahar. Harboyo Tahan. Nah, nanti seperti apa ini seni teknologi ini, karena di sini kita bersepakat ya Pak Maruf, di sini namanya pasti panggung apresiasi seni dan teknologi. Jadi Iya. pas. Iya. Ada seniman, ada teknologinya, ada Pak Dewanya pas. Tapi sebelum kita berbincang tentang itu, saya mau tahu dulu ini grup band ini kenapa sih Mas namanya susah saya sebutkan itu. Apa namanya tadi? The Compre. The Compre. Kenapa namanya The Compre? Saya ikut di sini Pak Dewa. Saya sama Pak Kepala Dinas. Kenapa namanya The Compre? Atau saya ke sini aja lah biar mukanya kenal. Kenapa Mas? Namanya The Compre. Jadi awalnya gini, Sini. dulu, Ya. belum dulu sih, masih 11 tahun yang lalu lah. Atau kita duduk di sini aja ini enak Boleh, nih. boleh. Kalau berdiri kayak disetrap. Dulu The Compre. Sekitar 11 tahun yang lalu, Wah, lama juga ya 11 tahun. kita ini, beberapa dari Teman kita musik ya. tergabung dalam satu perusahaan, Ya. satu kerjaan yang kata-kata kompre itu jadi bahan selalu diingat setiap detik, setiap menit, pokoknya selalu terngiang kompre. Compre. Karena pokoknya kompre itu satu poin yang harus kita tutupin setiap bulannya. Setiap bulan ya. Jadi maksud kita ngambil kompre itu karena kita selalu terngiang-ngiang setiap harinya, setiap detiknya dengan kompre, ya mudah-mudahan kedepannya masyarakat juga selalu terngiang yang nama kompre setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya. Mas, tadi saya kok di sana dengan beberapa musisi itu mendengarkan lagu apa itu tadi judul lagunya itu? Yang barusan tadi judulnya Takkan Bisa. Takkan Bisa. Siapa yang nyiptain? Kebetulan saya sendiri Sendiri. Wah, pencipta lagu juga ya berarti ya. kadang-kadang. Kadang-kadang nyipta lagu, kadang-kadang nyiptain kerusuhan. Terus gimana tuh? Apa ini ngomongin apa sih Mas? Saya tadi bulu kuduknya merinding nih dengar lagu sampean nih. Sebetulnya sih kadang kita tiap hari, kadang Takkan Bisa tuh nggak melulu tentang seperti yang dilirik masalah cinta atau masalah apa saja sih. Kadang kita dalam keseharian bisa nggak sih kadang kita Ini cinta ya, tentang cinta. kita tuangkan dalam lirik di lagu ini
dimasukkan ke cinta supaya banyak yang ingin mendengarnya. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Nggak muluk-muluk tentang apa sebenarnya sih. Nggak tertarik bikin lagu tentang teknologi gitu. Kemungkinan kedepannya ya. Ya misalnya kesetrum cinta. Listriknya kesetrum cinta. Bisa. Loh, Mas, kenalin dulu dong teman-temannya siapa aja nih? Siapa nih? Kalau saya Adam. Adam. Terus Adam. Ini yang agak-agak montok. Hendy. agak mantap. Mas Hendy. Sebelahnya Jeffrey. Di drum ada Robi. Wah, kalau Mas Robi tetangga saya itu kayaknya. Oh iya. Saya tahu kecilnya itu. Kecil. Sekarang, Bapaknya pemain drum juga. oh iya. Dulu pemain drum saya. Saya dulu juga band. Band drum tapi. Mas Robi terus Di bass ada Ian. Mas Ian. Malam ini kita dibantu sama Om Komeng. Mas, ini segini banyak kalau bikin musik siapa yang aransemen awalnya ini? Kalau bikin musik semua sih. Semua ya? Semua. Jadi kalau nada otomatis biasanya barengan sama lagu syair, nada yang seperti ini paling kalau untuk musik aransemennya diserahkan ke masing-masing mau diisi seperti apa. Oh gitu. Berantem nggak mereka kalau bikin musik? Pasti. Berantem ya? Berantemnya balang-balangan martabak ya? Berantem ya? Berantem pasti. Oke. Menurut sampean dulu nih, atau teman-teman barangkali ada yang mau nambahin tentang perkembangan musik di Cirebon. Sebelum saya ke beberapa musisi di Cirebon itu. Ini gimana di Cirebon? Kalau menurut saya perkembangan musik di Cirebon belakangan ini sih seniman-seniman musik di Cirebon khususnya band agak susah mengeksploitasi skill mereka karena sekarang sudah jarang festival lah atau jarang tempat-tempat mengadakan audisi seperti apa untuk apa gitu. Sekarang susah sekali untuk cari wadah seperti itu. Untuk masuk ke kafe-kafe juga tidak semudah yang. Tapi punya album ya? Insya Allah sedang dibikin, sementara baru 2 yang di track. Oke. Sisanya masih dalam perjalanan. Tahun ini harus ya? Insya Allah, amin. Baik, sukses. Saya coba ke masnya nih yang... Siapa ya mas? Siapa? Lupa. Mas Komeng. Saya kenal cuma pura-pura nggak kenal aja. Mas Komeng, ini teman-teman ini kan banyak. Bagaimana cara mengatur mereka bisa jadi satu untuk bertemu dalam... Tentunya latihan lah ya, pasti ya. Itu bagaimana cara ngatur teman-temannya? Sebenarnya ini karena mereka sudah kenal lama, jadi mereka sudah memahami karakter masing-masing ya. Jadi jadi mereka bisa mengerem ego mereka masing-masing biar dalam satu buah karya sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu yang penting, kita membuat satu karya yang harmonis. Sebenarnya mereka bisa lebih dari itu asli untuk personalnya. Mereka satu profesi tadi. Ya kebetulan saya juga tadinya sama mereka juga ini dibantunya. Jadi sehari-harinya memang bertemu ya, berkumpul ya. Masih ada lagu lagi kan? Ada. Ngopi dingin, ngopi dulu. Saya coba ke sini ke teman-teman musisi di Cirebon. Mas Bro. Ya, Mas. Ini melihat musik teman-teman ini menurut sampean gimana nih? Musiknya sangat kreatif, luar biasa, vokalnya bagus, lagunya bagus, semangatnya juga bagus, tinggal ruangnya, tempatnya. Oke. Ini sebenarnya butuh banget disupport dari berbagai kalangan nih, Mas. Ya. Kayak misalnya dari pemerintahan juga, dari aparat kepolisian juga, karena sekarang nggak dipungkiri pandemi ini banyak sekali yang terbatas ya. Walaupun Cirebon itu termasuk paling longgar dibanding kota-kota lain, alhamdulillahnya ya. Kalau di kota lain itu benar-benar stop, nggak bisa sama sekali musik. Di Cirebon ini masih ada sedikit kelonggaran. Harapannya emang kedepannya kita juga sama-sama mawas diri, jaga diri, terus juga kesehatan juga tetap dijaga supaya perizinan segala macam itu lebih gampang nantinya. Mau ada event segala macam karena masyarakatnya sudah taat. Nah, sudah taat akan aturan gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Jadi tinggal ruangnya sih.
tinggal ruangnya. Kalau karena kemampuan mainnya, karyanya itu sungguh luar biasa, Nah, patut menurut Mas diapresiasi. Brok ini dengan adanya ruang seperti ini di kantor pemerintah ini kan mungkin yang saya tangkap ini bagian daripada support perhatian pemerintah terhadap kreativitas teman-teman ya. Ketika mungkin teman-teman sekarang sudah tidak bisa lagi manggung di kafe-kafe. Iya. Dinas ini kelihatannya Pak Ma'ruf ini cerdas ini. Dinasnya bikin tempat rapat tapi kayak kafe. Sehingga kita nggak grogi kalau ngomong dengan dinas ya, karena tempatnya seperti kafe. Di sana ada taman yang cukup baik ya, saya kira ini layak dibilang taman. Benar. Di sebelah sana ada taman tapi nggak layak dibilang taman ya. Di dekat lampu merah tuh. Iya. Ada taman isinya, ya semoga lah. Iya, ya harapannya gitu Mas. Apa namanya? Ini tempatnya luar biasa dari pemerintahan dari Dekis. Ya. Ini harapannya bisa digunakan juga nih sama teman-teman Ya, seniman buat berkreasi. Baik. Apapun itu, misal ada mau pembuatan video. Mungkin kalau misalnya bisa dipakai, ini Bisa. terbaik nih. Jadi dari ruangannya juga bagus. Tadi sudah kontrak sama Mesti, jadi Sudah bisa ya. bisa dipakai untuk teman-teman. Jadi kadang kan kayak misalnya teman-teman yang berbau di lagu sendiri, di industri juga butuh video untuk apa namanya berkreasi untuk promo segala macam gitu ya. Termasuk teman-teman yang bermain seperti saya di wedding Mas. Ya. Di wedding ataupun di event juga butuh sarana untuk promo. Jadi kadang kita punya keterbatasan untuk kalau misalnya mau bikin video di mana. Video yang akhirnya nanti buat kita jualan nih. Ya. Kita bisa buat jualan dan akhirnya kita di sini bukan cuma main band tapi kita juga bisa punya kehidupan dari musik gitu. Baik, Mas Kali, ini ngomongin kehidupan dari musik tadi. Kehidupan musik ya untuk kota. Kehidupan dari musik tadi. Ya, kehidupan dari Menurut musik. sampean gimana Untuk ini? Di kota Cirebon ya. Ya. Menurut saya tuh benar-benar kemajuannya pekat banget. Baik, ya. Dibandingin yang cuman- legend sampai ya. itu. Iya benar-benar kemajuannya tuh pekat banget dan skillnya sudah kelihatan ya, apalagi yang SD sekarang tuh udah main drum, misalnya contoh main drum tuh udah main kayak sirkus. Dulu saya belum bisa kayak gitu. Sekarang bisa ya. Nah iya dong. Generasi bengin gitu. Luar biasa lah maksudnya kemajuan, apalagi sekarang banyak band dan kayak tadi gitu kan, band compare itu kan sudah membawakan lagu sendiri. Menurut saya kreativitas yang luar biasa. Nah di era pandemi ini kreativitas teman-teman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti apa Mas? Kan ini manggung Kalau sudah tarik nafas berarti udah ya, no comment. Oh, jangan-jangan jualan cilok nih, enggak ya. Tapi masih tetap Ya Tuhan mudah-mudahan masih pandemi ini pergilah secepatnya, biar kita juga sama-sama bisa manggung kemana-mana lagi gitu kan. Kita juga bisa beraktivitas kembali. Ya. Karena udah pasti suntuk luar biasa. Baik, sahabat Nusantara, saya akan geser ke Pak Dewa ini sebagai anggota DPR. Ini tadi teman-teman saya ngobrolnya di mana? Sini aja deh. Pak Ma'rufnya lagi ada tamu. Jadi pokoknya Pak Ma'ruf ini kepala dinas yang keren. Jadi ngelayanin masyarakat di ruang yang cukup representatif untuk jadi ya, birokrasi yang kaku itu hasilnya kaku, tapi kalau birokrasi yang lentur hasilnya lentur. Mas Dewa ini sebagai anggota DPRD ini melihat yang dilakukan oleh Pak Ma'ruf beserta teman-teman di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, padahal nggak ada keseniannya gitu, bikin ruangan seperti ini, menurut sampean gimana ini Mas Dewa? Yang pertama saya sih apresiasi buat Dinas Komunikasi Informatika Statistik ya. Ya. Inovatif Ya. Saya ngeliatnya ini inovatif karena Dekis ini tidak hanya sebagai media promosi pemerintah Kota Cirebon, tapi lebih ke arah wadah secara keseluruhan yang ada di Kota Cirebon. Contoh misalkan ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tapi di sini pun boleh gitu kan. Ya. Ya kan, di sini juga boleh mewakili Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Contoh nih ada teman-teman musik nih kan. Ya. Saya apresiasi banget sama teman-teman mau hadir di sini. Berarti kan tempat ini tuh menjadi salah satu wadah
buat teman-teman band, salah satunya kan itu. Ya. Ada Pak Boyo juga di sini kan, Ya. seorang apa namanya, seniman teknologi. Teknologi, gitu. seniman teknologi. Saya juga sekarang sebagai politisi juga bisa duduk di sini kan gitu. Iya, iya. Jangan-jangan seniman juga, katanya dulu main band juga. Ya dulu saya juga sempat main band juga gitu. Cuman festival bandnya kalah, jadi politisi. Terus apa lagi Mas? Dengan apa musik yang disampaikan oleh teman-teman ini menurut Mas Dewa ini gimana? Saya manggilnya Mas aja lah, karena masih muda. Iya boleh, nggak apa-apa. Saya sih bersyukur karena band yang ada di kota Cirebon ini sekarang masih ada. Kirain saya udah nggak ada. Oh iya. Kirain saya udah nggak ada band di Cirebon tuh. Iya. Saya terakhir ngeband tuh sekitar 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. Tahun 2000-an ya. Iya tahun 2000-an. Enggak, 2009, 2008 saya terakhir ikut ngeband. Itu kan dulu banyak banget festival band. Iya. Terus lomba gitu kan. Sekarang sih boro-boro ada festival band gitu kan. Iya. Jadi mereka nih teman-teman band ini mau menampilkan dirinya sendiri aja sudah tidak ada wadahnya. Ya. Makanya saya bersyukur saya punya kepala dinas komunikasi informatika statistik nih multi talent bisa memfasilitasi generasi muda seperti saya, Ya. seperti teman-teman di sini The Compre untuk bisa apa ya meluangkan waktunya berkreasi di sini. Jadi saya berapresiasi lah daripada kita apa ya menunjukkan skill kita di jalan. Ya. Ini tempatnya dan saya bersyukur banget tempat ini. Baik. Sahabat Nusantara, perlu diketahui Mas Dewa ini dulu satu grup teater dengan saya. Jadi grup teater anak-anak dulu ya. Dulu di Cirebon sampai sekarang masih ada teater Cilik Anur gitu. Jadi kita cuman saya lebih duluan, Lebih tua. lebih tua. Iya. Kalau saya lebih muda gitu. Masih di bawah. Jadi dulu kita main teater bareng. Mas Dewa bergeser ke grup musik, saya tetap di teater. Terus Mas Dewa bergeser ke politik, saya ngikut-ngikutan. Mas Dewa beruntung, saya gagal, kan gitu ya. Dari sana lah. Mas Boyo ini sebagai seniman teknologi. Mas, ini kan di era pandemi ini kelihatannya tadi beberapa musisi ini agak harus cerdas-cerdas sedikit lah agar bisa bertahan hidup, karena istilah mereka itu job panggungan ini sudah hampir nyaris tidak ada. Istilah mereka itu job panggung gitu Mas. Apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman musisi? Apakah bisa berkolaborasi dengan teknologi sehingga tetap dapurnya ngebul, atau meninggalkan kesenian saja karena kesenian bikin dapur tidak ngebul? Silakan Mas. Iya, Mas Dedi sebagai senior nih. Nah, saya ada di Mesti hanya sebagai pelengkap dalam art dan teknologi gitu. Artinya seni di Indonesia ini kan kebanyakan statis ya Mas Dedi ya. Nah, kebetulan saya sedikit menguasai di bidang mekanikal dan fisika, maka bagaimana cooperate dan kolaborasi dengan tim Mesti itu. Nah, ada salah satu produk yang di sini yaitu bisa saya lihat di depan situ ya. itu ide dari Pak Maruf ya. Ide Pak Maruf, ya. Dinamakan windmiller ya. Windmiller. Apa Ya. itu? Istilah Cirebon itu apa? Ngiller itu suka ya? Ngiller. Ya, Ya. seperti itu ya. Jadi orang suka. Ya. Nah, ini hanya untuk menanamkan istilahnya logo-logo Thomas Kos secara siluet. Siluet ya. Sana ada logo pemerintah, ya. DPRD, terus The Kiss dan Kominfo. Iya, iya, iya. Jadi itu masuk ke elemen estetika ya. Nah, saya kira untuk komen grup band untuk maju, Iya. kemungkinan mereka ini orientasinya bukan materi ya. Gitu. Oh, iya. Kemungkinan. Benar nih, teman-teman, orientasinya bukan materi nih. Oh iya, benar katanya. Kalau ada ke materi saya bantu ya. Mungkin saya akan desain panggung secara high tech gitu. High-tech, ya, ya. Nah, jadi kemungkinan komen dari saya begitu saja. Ya. Nah, saya yakin mereka seniman dan non materi orientik begitu. Baik, nanti kita akan ada obrolan khusus ya. Nanti setelah Terima kasih. ini, jadi ada bagaimana kita akan mengkolaborasi seni pop ini dengan teknologi. Karena memang sekarang era jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Ini teman-teman ngopinya udah belum nih? Nah, ini masih ada satu lagi. Satu lagu. Judulnya apa Mas?
maafkanlah. Baik, karena sebentar lagi kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri, jadi terimalah persembahan lagu dengan judul Maafkanlah. Applause. Keren. Aku ada satu kata yang menarik ini, Mas.
maafkanlah aku yang tidak bisa menjadikanmu kekasih yang sesungguhnya. Ini pengen muda lagi nih Pak Boyo, ya kan? Maafkanlah yang dulu-dulu lah, gitu ya, yang tidak bisa jadi kekasih yang sesungguhnya. Jadi nggak usah nunggu. Sini mas, sini ngobrolnya sini lah. Tidak bisa menjadi kekasih yang kirain saya tuh maafkanlah lahir dan batin. Oke, Mas ini lagunya atau ini untuk mantan-mantannya atau gimana ini? Ya salah satunya ke sana. Banyak kasus yang seperti itu sih sebetulnya kan memang Iya. tidak bisa dipungkiri. Kadang kita pengen A dapatnya B. Iya, kadang-kadang kita sudah punya istri suka lagi, gitu ya kan? Siapa? Kita. Oh iya. Bukan aku, kita. Cuman kan, ya boleh suka tapi tidak boleh memiliki kan? Betul, kadang cuman bisa sampai sebatas itu, kita tidak bisa memiliki seperti yang diinginkan hati karena ada faktor lain. Ini udah nikah apa belum? Sampai? Alhamdulillah sudah. Nah, berarti kan ada kemungkinan juga jatuh cinta. Ini istrinya nonton gak ini? Gak apa-apa. Jatuh cinta boleh. Boleh. Kan itu kehendak Tuhan. Iya. Ya kan mencintai lagi Anugerah. itu boleh. Anugerah. Memang masa kudu demennya nih wong siji, kan belum mungkin. Iya. Cuman nikahnya dengan yang satu. Tetap satu. Tetap nikahnya satu, mencintainya lebih dari satu. Enggak gimana? Enggak juga. Enggak juga. Suka boleh. Suka. Kayaknya cinta jangan deh. Enggak. Boleh, tapi memiliki jangan. Ya, jangan. Jangan, ya sudah. Ini ada yang mau nambahin gak nih? Oh ini nggak takut komen, takut dilihat sama istrinya ini. Dapat kunci nanti. Enggak, istri kita kan istri yang baik ya. Baik sekali, Istri alhamdulillah. yang baik. Nih bulan Ramadan, Mas Dewa, ini ada yang mau disampaikan gak nih buat teman-teman generasi muda ini? Tapi kayaknya lebih mudah sampean dibandingin yang ini nih. Saya 33 tahun. Oh iya benar, lebih muda saya berarti. Sebenarnya gini, saya sih nggak pengen nyampein apa-apa sebenarnya sih ya. Karena sama-sama muda kan. Enggak, sebagai politisi lah sekarang lah. Ya kan? Oke. Sebagai politisi. Di 2024 pemilih itu 60% adalah pemuda. Enak ya. Kurang lebih itu 60% adalah pemuda. Yang notabene 40 tahun ke bawah lah. 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah. Pesan saya sih kepada teman-teman generasi muda nih. Ya. Ya ini juga nasihatin diri saya juga. Ya. Nasihatin diri saya sendiri sebenarnya sih. Jadi jangan anti sama politik. Oh, aja anti. Jangan anti sama politik. Cair lah beli anti Iya. kok tenang. Terus Karena apa? Karena kita hadir di sini, kita bisa ngopi di sini, kita bisa bermain musik di sini adalah buah pemikiran dari politik. Percaya nggak? percaya. Kita bisa bebas berapresiasi adalah kebijakan politik. Makanya mulai dari hari ini saya berpesan kepada teman-teman muda, jangan anti terhadap politik. Nah ini mereka kan sudah berpolitik nih Mas. Iya, Main gitar, bikin lagu, promosi, itu kan politik strategi. strategi Ya, betul. tapi tidak mesti harus ikut partai politik. Nah. Betul. Ya, jadi berpolitik Betul. Tidak. Ya. Gitu. Tapi wajib hukumnya, Wajib. ya kan, untuk bisa menuangkan apresiasi politiknya nanti di 2024 untuk mencoblos wajib Oh hukum. iya. Nanti sih tidak mencoblos Mas, kayaknya pakai digital. Ya, Pak Bro? Iya. Jadi nanti tidak mencoblos, cukup klik saja di HP sudah. Kayaknya harusnya sih begitu. Jadi nggak perlu anggaran bikin kotak suara, kertas suara, dipakai HP aja sudah beres, ya kan? Nanti para politisinya harus cerdas bagaimana menghack yang tidak yang gadgetnya 1 jadi 10 kali lah, kurang lebih begitu. Kalau Itu Cirebon seni- Kota enggak. itu seninya, seni Kalau berpolitik. Cirebon Kota enggak bakal bisa. Jujur ya. Karena apa? Hari ini saya didaulat sebagai ketua Pansus Oke. Perda Smart City. Ah. Dan ini satu-satunya di Indonesia Ini nih. lumayan nih. Smart City itu apa tuh? Smart City itu adalah kota cerdas. Regulasi ini baru pertama kali yang ada di Indonesia dan inisiasinya adalah dari DPRD Kota Cirebon. Satu-satunya di Indonesia. Oke. Dari data yang saya kumpulin, hanya di Kota Cirebon yang baru menginisiasi Perda Smart City. Oke. Jadi saya minta support dari teman-teman muda. Ya. Dari Pak Woyo yang ahli teknologi juga, dari Pak Ma'ruf kepala Dekis, bahwa perda ini adalah sangat penting nantinya ke depan. Ya. Karena ini menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Cirebon Ya. untuk mewujudkan
kota cerdas yang sesungguhnya. Oke. Ini Pak, yang tuan rumahnya mana nih? Saya coba nanya ke Pak Ma'ruf nih, Smart City ini apa nih? Ah, ini masih, oh ada tamu. Pak, bentar Pak, ini tamunya bentar. Pak Ma'ruf, ini mumpung ada teman-teman muda yang biasa menyebarkan berita kebaikan nih. Ini Smart City ini apa nih Pak? Oke, saya pakai bahasa yang gampang saja. Iya, iya, gampang aja Pak. Smart City kata kuncinya ada 4. Efektivitas, efisiensi, Ya. integrasi, berkelanjutan. Untuk kesejahteraan. Ujungnya sih kesejahteraan. Betul, jadi mengelola sumber daya kota secara efektif, efisien, terintegrasi, berkelanjutan untuk kesejahteraan. Dan itu baru ada di Cirebon. Ya, Baru ada di Cirebon. banyak. Oh, Kita banyak. masuk klaster pertama kalau di Indonesia, 25 kota kabupaten menuju Smart City. Oh. Menuju. Menuju. Jadi bahasanya menuju. Kalau menuju itu tidak akan pernah sampai berakhir. Oke. Kayak tadi ya lagunya dia Pak. Oh iya. Mencintai tapi tak bisa memiliki Pak. Maaf nih yang nonton. Maaf, kita bisa mencintai saja, tidak bisa memiliki. Ini Pak Ma'ruf juga mencintai juga. Mencintai. Tapi yang tidak memilikinya ada juga. Ada juga. Bukades nih. Pak Ma'ruf, ini satu kata penutup buat teman-teman yang hari ini masih terus berkreativitas di tengah pandemi. Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Untuk teman-teman semua, kreativitas ini selalu selaras ekivalen dengan kehidupan. Jadi kalau kita berhenti berkreativitas, itu berarti kita berhenti hidup. Makanya jangan pernah berhenti untuk berkreativitas dalam bidang apapun, Ya. mau seni, mau Olahraga. teknologi, mau yang lainnya. Jadi teruslah berkreativitas di bidang kita masing-masing. Baik, sahabat Nusantara, demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Saya atas nama teman-teman yang hadir pada malam hari ini, terima kasih Pak Ma'ruf, tempatnya sudah disediakan buat kita. Pak Dewa, terima kasih waktunya di tengah kesibukan menjadi wakil kita semua bisa sempat hadir. Mas Boyo, kita nanti akan serius ngomongin tentang seni teknologi. Teman-teman semua, terima kasih. Semoga puasanya lancar. Amin. Bertemu sampai di Lebaran lagi. Nanti maaf-maafannya hari ini sajalah. Amin. Biar tiap hari kita minta maaf terus ya. Yang tadi tidak sempat dimiliki juga mohon maaf lahir dan batin, ya kan? Ya, saya mewakili teman-teman band, Siap. band. Mohon maaf gitu. Hanya dengan kecintaanlah seni tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.